Haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Haram. Bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat dalam Islam. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Apa ini? Ajaran model apa itu? Katanya alim, katanya mengajak kepada sunnah, yang katanya mengajak kepada Al-Quran, yang katanya mari kita kembali kepada pemahaman salaf, tapi kok sangat ringan lisannya untuk berdusta. Dosa nomor 2 dalam Islam setelah syirik itu bid'ah. Al-Fakir ingin meminta pertanggungjawaban dari apa yang disampaikan oleh Mamang Ustadz Wahabi ini, yang menyatakan bahwa bid'ah ini adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Sampai Dajjal keluar 2 kali nggak akan ketemu. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, kembali lagi di channel Kang Uce. Teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Al-Fakir. Dan jangan lupa Al-Fakir juga mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah support channel ini. Mudah-mudahan termasuk amal jariah dan mudah-mudahan kita terhitung sebagai orang yang berperan aktif ya di dalam membentengi umat dan masyarakat dari pemahaman-pemahaman dan ajaran-ajaran yang menyimpang dan menyesatkan. Baiklah teman-teman, di video ini Al-Fakir ingin membongkar satu kedustaan yang sangat parah sekali teman-teman yang dilakukan oleh Ustadz Wahabi yang masih muda, yaitu Ustadz Abu Furaihan kalau nggak salah ya namanya. Al-Fakir kurang hafal namanya. Di mana dia berbohong, berdusta sesuatu yang sudah banyak tahu, ma'lumun minad-din bid-darurah, untuk kalangan akademisi, kalangan santri, ya mungkin sebagian besar masyarakat pun tahu. Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang konyol, ya, pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak berdasar. Dan kebohongan semacam ini kerap dilakukan ya oleh ustadz-ustadz Wahabi di dalam menukil makalah atau mengutip satu pernyataan dari para ulama. Makanya mereka ini sering mengatasnamakan ijma ulama, ijma sahabat, dan lain sebagainya. Padahal ketika kita cek di kitab-kitab para ulama, tidak demikian. Jadi teman-teman, sekarang ini era keterbukaan. Jadi teman-teman kalau mendengar informasi dari siapapun ya, bukan hanya dari ustadz-ustadz Wahabi, dari semua ustadz, termasuk dari Al-Fakir sendiri, ketika Al-Fakir menyampaikan sesuatu, silakan dicek benar nggak ini ada kitabnya, ini ada keterangannya gitu. Jadi jangan langsung kita telan mentah-mentah teman-teman ya. Kita jangan mau dibodohi, kita jangan mau dibohongi teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung simak seperti apa kebohongan Ustadz Abu Furaihan Al-Wahabi ini teman-teman ya. Haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Bid'ah haram atau enggak? Haram. Haram. Bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat. Lebih haram daripada perbuatan maksiat. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Dosa nomor 2 dalam Islam setelah syirik itu bid'ah. Dosa nomor 2 dalam Islam setelah syirik itu bid'ah. Kita sudah simak bersama-sama teman-teman. Dosa terbesar nomor 2 di dalam Islam setelah syirik adalah bid'ah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Fakir ingin meminta pertanggungjawaban dari apa yang disampaikan oleh Mamang Ustadz Wahabi ini, yang menyatakan bahwa bid'ah ini adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Khusus kepada sahibul qaul, yaitu Ustadz Abu Furaihan, atau Ustadz-Ustadz Wahabi yang lainnya, ya, atau para muhibin-muhibin, para pengikut Wahabi, silahkan datangkan dalil ya, yang menyatakan baik dari Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa bid'ah adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Satu saja. Jangankan dari Al-Quran dan hadis, makalah ulama lah, pendapat ulama. Bagi teman-teman pengikut Wahabi, silakan tulis di kolom komentar yang tahu. Jangan ketika ke orang lain, Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Dari mana dalilnya? tapi mereka sendiri serampangan di dalam menyampaikan agama. Ini ada apa sebenarnya dengan mereka ini? Kok sangat sering terjadi kita melihat kecurangan ilmiah, kebohongan-kebohongan ilmiah yang mereka lakukan. Ya, mengatasnamakan ulama, berkata di dalam kitab anu, di dalam bab anu, ketika dicek ternyata tidak seperti itu. Ya, bahkan ada juga tuh yang baca Al-Qur'annya belepotan, sok-sokan ngutip ternyata pas kita cek tidak demikian.
kok kayaknya ringan sekali gitu ya mulut mereka ini berdusta mengatasnamakan para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Padahal teman-temannya di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu sudah dijelaskan. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa mahunna. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah yang 7 dosa tadi? Apa 7 dosa besar itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, asyirku billah. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, meyakini adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sihr, yaitu sihir. Termasuk di dalamnya dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, menuntut ilmu sihir, mengamalkan ilmu sihir, percaya bahwa sihir ini memiliki ta'thir. Ini termasuk dosa besar yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ada hak ya. Nanti itu diperjelas lagi hak di dalam masalah pembunuhan ini seperti apa. Kemudian yang selanjutnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa aklur riba. Kemudian memakan riba, wa tawalli yaumaz zahfi, selanjutnya kabur dari medan perang. Dan yang terakhir, wa qadhbul muhsinatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan yang terhormat melakukan perzinahan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair ini dijelaskan oleh Al-Muhaddits Al-Imam Al-Hafidz Az-Zahabi ya, bahwa hadis ini muttafaqun alaih, artinya seluruh ya, ulama ahli hadis itu bersepakat dengan redaksi hadis ini. Jadi tidak ada di dalam hadis ini disebutkan bahwa bid'ah itu adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Bahkan silahkan cari di kitab-kitab lain. Ya, sampai Dajjal keluar 2 kali nggak akan ketemu. Ini adalah kedustaan, kebohongan yang na'udzubillahi min dzalik dilakukan oleh seorang yang katanya alim, katanya mengajak kepada sunnah, yang katanya mengajak kepada Al-Quran, yang katanya mari kita kembali kepada pemahaman salaf, tapi kok sangat ringan lisannya untuk berdusta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba teman-teman cek ya. Ini bukan 1-2 kali teman-teman. Bukan dari 1-2 orang. Ya. Mungkin rata-rata semua ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia, pada khususnya ya, umumnya ya di seluruh dunia, itu mereka akan melakukan kecurangan ilmiah dengan segala cara untuk melakukan pembenaran atas pemahaman-pemahaman mereka yang rancu, teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.